CD untuk match yang keempat, langsung saja pesawat take off. Ini dia match keempat kita, Erangel. Iya, langsung menuju ke Erangel. Oke, Erangel. Twing. Ada yang ketinggalan kah di sini? Oh, enggak ada ya. Gua kira ada yang telat boarding gitu kan. Sama, ternyata semuanya udah boarding. Oke, gue deg-degan cuy tadi. Gua kira ya. Gue kira. Ini Tapi berubah ternyata lagi cuy, pura-pura. klasmennya berubah lagi, overall rankingnya. Iya, tapi DA masih di puncak pas. Ini top 3-nya nggak berubah. Top 3 nggak berubah. Mereka lagi. Iya. Cuma Nova XQF lompat lumayan jauh. Betul. RRQ disamakan. Tapi DA 4M Navi nggak berubah ya. Cuma mereka tukar-tukaran posisi ada tadi. Betul. Dan ini kalau misalkan BTR mau ngejar ya, ini udah mulai bisa lah. Cuma kita harus berdoa buruk juga untuk DA 4M Navi. Nggak terlalu ngecun lagi performnya. Betul. Ya namanya juga orang ngejar di bawah, harus dianya bagus, orang atas performa jelek. Itu dia kan. Kalau mau dikejar. Lu perhatiin dari tadi, permainan dari DA itu stabil. 4AM menggila bahkan di Miramar tadi. Navi apes di match keberapa tadi ya? Match ketiga di Vikendi. Tiga berarti. Vikendi juga gak terlalu bagus dan ternyata circle-nya menguntungkan untuk Airwolf dan juga Red Alliance karena menuju ke bagian kanan dan sedikit naik ke bagian atas untuk Erangel. Gak salah Airwolf pilih tempat turun ya? Gak salah. Nggak jadi ke SMB, jadi berkah bagi mereka. Karena kan mereka situasional kan, drop zone-nya. Kalau misalkan flag pad-nya ke arah bawah, mereka bakal ambil SMB-nya. Kalau tiba-tiba ke atas, garisnya ke atas, mereka bakal ambil di sekitar Stalber dan juga Kameshki. Betul. Scrapping kelilingnya. Dan akhirnya kali ini dengan adanya pesawat yang pindah ke tempat sekunder mereka, ke Stalber dan juga Kameshki, malah zona pindah ke tengah-tengah mereka. Menjadi berkah di dalam satu hal yang membuat mereka mungkin khawatir di awal-awal. Betul, harusnya mereka punya high ground control yang bagus untuk ngelawan 4AM yang turun di arah Yasnaya. Betul, mereka bisa mengambil di daerah pos di atasnya Yasnaya. Yang pos besar yang ada gudangnya. Oke, pos yang di atas yang gudangnya satu gudang. Ada pos ini, ada pos apa yang naik ke atas. Betul, itu gue inget. Karena gue pernah mati di situ. Sering ya. Sering. Jadi udah hafal banget gue itu map. Oke, dari Upgrade Slayer mereka main scrapping juga di bawahnya Pochinki. Nggak terlalu jauh dari Pochinki-nya. Dan sepertinya pergerakan mereka bakal ambil bukit sekitar Pochinki. Kalau mereka bisa motong rotasinya RRQ, ini RRQ bahaya banget. Karena biasanya RRQ looting 3-5 menit. Habis itu mereka bakal bergerak ngambil di Bukit Kentang atau Bukit Kembar yang ada di sekitar Pochinki. Betul, tapi karena ini pindahnya ke bagian kanan atas, mungkin mereka bakal pindah itu ke daerah Cekungan Dewa. Mungkin. Cekungan Dewa ya? Atau stay di ini, di pos di atasnya bukit. Dekat rumah roti kah? Dekat farm. Dekat farm? Kan pindah ke atas kanan zonanya. Ke dekat farm. Ke atas, ini dia dibukain langsung mapnya ya, supaya kita nggak ngawang-ngawang gitu. Betul kan, atas farm itu ada pos kan? Betul. Mereka ke atas posnya, atau mereka bisa nge-push ke arah kanan, ke perkayuan. Balap-balapan sih antara RRQ ataupun Secret duluan yang bisa datang ke tempat yang lo bilang tadi. Betul, tergantung sih setengah apa RRQ mau nge-push. Soalnya belakang ini RRQ main tempo cepat. Cuma kalau kayak gini susah cepatnya karena bakal dihalangi dan bakal dihadang oleh tim-tim lain terlebih dahulu. Oh gue inget, RRQ biasa ketemu di tempat yang lo bilang tadi, itu sama Alpha 7. Karena jalur rotasinya gak jauh beda sama Alpha 7 kalau circle-nya ke kanan atas. Betul. Dia bakal tabrakan dengan Alpha 7 ataupun dia bakal tabrakan sama BTR juga bisa. Betul. Kalau BTR nge-push ke atas. Tapi BTR rotasi kayak gini biasanya mereka ngambil lambat gak sih? Atau mereka biasanya kontrol di rumah kuning, dekat Milta? Bisa juga dekat Milta mereka ambil rumah kuning, mereka stay dulu. Ataupun mereka bisa nge-push ke atas lagi ke arah perkayuan atau bisa ke arah ini juga, Cekungan Dewa. Betul, banyak ya perumpamaan kita guys ya. Analisanya banyak ya. Karena semua titik itu bisa diambil sama semua tim sebenarnya. Tinggal kita prediksinya yang bener yang mana dari sekian banyak prediksi yang kita omongin. Bedanya PUBG Mobile dengan game FPS yang fixed map ya. Yang klasik FPS bisa dibilang ya. Mapnya kan gitu lagi. Betul. Pola permainan gitu lagi. Kalau ini sekarang beda. Kalau zona ke atas mapnya beda. Kalau zona ke bawah mapnya beda. Tim yang main beda itu bakal langsung beda pola semua rame-rame. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi hasil akhir di PUBG Mobile. Yang gak berubah itu pergerakan dari Nova. Mereka selalu ngontrol rumah 12 dulu. Baru mereka gerak ke transit point mereka yang lainnya. Selalu deh, entah itu circle-nya ke kiri ataupun ke kanan. Kecuali ke atas. Ya, kecuali ke atas. Karena kalau ke atas mereka pasti bakal ambil scrapping yang deket Gatka-nya dulu. Atau mereka bakal ambil di high ground yang gak masuk ke dalam kotanya. Itu dia, makanya PUBG Mobile itu unik pas. Kita nggak bisa cuma patokin, kalau start ronde kita kesini. Enggak, tergantung zona, tergantung tim lain gimana mainnya. Betul, ini harus benar-benar fleksibel lah. Nggak ada tim yang benar-benar menggunakan strategi mereka secara 100% akurat dari apa yang udah mereka rencanain. Betul, makanya kalau ada alasan orang nih, gue nggak mau scrim gue di streaming, takut pola gue kebaca. Itu aneh, karena harusnya kita adaptif. Bukan
A lalu B lalu C. Strategi yang bagus bukan strategi yang fleksibel ya. Yang Lo bisa fleksibel. gunakan itu kemanapun circle bergerak, strategi lo bakal bisa dijalanin. Polanya banyak. Betul, tapi susah banget buat dapetin pola yang seperti itu. Butuh banyak latihan. Banyak banget latihan karena nggak tentu pola yang sama dapat digunakan di zona yang berbeda. Yap, dan review juga penting banget untuk Betul. ngelihat setiap map dan lain-lain. Gue gak tahu sih untuk PMGC di final ini apakah ada map stream atau enggak. Tapi harusnya ada, gue belum ngecek karena biasanya kan gue ngecek tuh map streamnya seperti apa, rotasi Betul. dari tim-tim lain seperti apa. Kali ini gue gak ngecek sama sekali sih. Kalau sepenglihatan gue ya, gue sebelum lihat. Jujur gue belum lihat ya, tapi gue juga mengakui gue belum terlalu banyak nyari. Oke. Coba kita cari nih. Coba kita cari ya, karena map stream ini menjadi satu hal yang benar-benar penting banget untuk kita ngelihat dan menentukan strategi kita bakal seperti apa. Dan untuk kita nge-case juga. Nah itu dia. Kebayang siapa yang mau nabrakan ntar lagi nih. Pembahasannya jadi kayak on point gitu. Tapi kayaknya kalau gue lihat-lihat map streamnya nggak ada. Nggak ada. Map streamnya nggak ada kalau gue lihat ya. Gue lihat di YouTube-nya PUBG Mobile Esport, gue nggak ngelihat ada map stream. Berbeda sama PMGC waktu di regular season. Tapi mendengar ada beberapa bunyi tembakan ketika Zeus sedang melakukan rotasi. Mereka rotasi di sekitar Gergopol. Dan harusnya mereka cukup aman. Kalaupun mereka lewat Ruins, baru mereka bakal fight karena bertemu dengan Secret yang udah memperluas jarak drop zone mereka dari Rozok dan juga Ruins. Lebih percaya diri ya untuk di global karena kalau kita ngomongin di Seanya ataupun di PMWL East waktu itu drop zone-nya Secret itu bentrok untuk Rozok dan juga Rumah Banjir. Betul, mereka tabrakan terus ya. Bahkan nggak cuma kemarin doang. Sepanjang sejarah tim Secret kalau main di internasional, kayak selalu tabrakan dengan tim lain deh pas. Pochinki diambil, tempat lain diambil, selalu diambil. Hingga mereka pernah bahkan ngambil di Primors doang, di pojokan. Ya apalagi waktu zamannya SA yang waktu itu masih join bareng sama kita. Iya. Wah itu San Martin mereka ketemu, terus di Irengel ketemu juga. Pokoknya setiap drop zone tuh pasti bentrok. Kalaupun nggak bentrok, sering 5 menit ditabrak sama tim lain. Betul, emang sejarahnya tim Secret. Itu selalu harus fight di early game. Tapi kalau hal yang unik kita lihat dari pola permainan semua tim ya Pas ya. Kebanyakan tim tabrak tengah. Tapi tim-tim yang galak semua main di pinggir. Lihat tuh, BTR main di pinggir, Nova di pinggir, Eriki di pinggir. Hampir semua yang lain tabrak tengah semua rame-rame. Ini malah yang pengen gue ajak lo diskusi, tapi kayaknya kita bakal lihat fight-nya dulu. Zeus bertemu dengan tim Navi di mana Matic berhasil ter-take down di bagian pinggir dari sungai jembatan sebelah kanan. Satu-satu untuk trade yang terjadi dari segi knockout-nya. Betul, sebentar kita bakal ada seorang Abeli bakal langsung melakukan healing. Sebelum dia coba untuk menyelamatkan temannya di belakang Godless yang kali ini dalam posisi knock dan Matic juga dalam posisi knock. Tapi backup sudah datang, kita bakal dari Navi langsung terobos saja menggunakan UAS. Tapi ini berbahaya banget kalau disebut knock dari kendaraan dia bakal menjadi makanan mudah bagi tim Zeus dan nyemplung aja kali ini. Wah, apes banget itu sebenarnya, tapi damage dan juga biru-biru glasier yang begitu indah tadi berhasil mendapatkan korban berikutnya untuk tim Navi. Kali ini dua player mereka yang ter-take down bakal langsung kontrol. Kali ini berhasil diamankan ternyata Godless ter-take down. Untuk yang kesekian kalinya Ziol masih berusaha untuk memberikan backup fire, tapi masih ada satu player dari Navi yang bertahan di bagian jembatan sebelah kiri. Satu player dari Navi sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Betul, ini bakal jadi fight yang berbahaya banget karena kedua tim ini siapapun yang menang bakal terjegal pergerakan mereka menuju ke arah zona selanjutnya. Kita bakal dari seorang Navi, Itzy bakal selebar depan juga, tapi kita bakal dari seorang IC bertahan di balik batu. Lemparan bom belum berhasil menokkan dia kali ini ya. Dan dua anggota Navi bakal berenang-berenang di air di mana Old Boy akhirnya tenggelam kali ini ya. Oke, satu orang masih berenang-renang dan sepertinya Trixie bakal mundur dengan dasianya di spray scope 6 M4. Menuju ke arah yang open tapi belum berhasil mendapatkan knock berikutnya. Sepertinya akan ditinggalkan. Meku di bagian bawah jembatan. Last man standing dari Navi. Navi udah mulai kocar kacir kalau kita lihat dari rotasi mereka. Kelihatan banget panik di momen ini. Betul. Kali ini mereka perlu kabur dan perlu menjauhkan diri dari arah safe zone. Dan akhirnya Zeus memenangkan fight tanpa kehilangan satu member mereka meskipun Godless kena dua kali. Tapi tampaknya ada seorang Ziol bakal mengejar kembali seorang Itzy. Dikejar hingga keluar makin jauh dari area safe zone. Betul, bahkan tadi fake move yang dilakukan sama Trixie nggak berhasil loh. Dia seakan-akan nyebrang jembatan, padahal dia masuk dulu ke arah Gergopolnya dan balik lagi ke arah jembatan. Ini ngebuat mobilnya menerima banyak. Yes ya. Pikirin plan rotasi mereka seperti apa. Tampaknya BTR bakal lepasin, bakal coba untuk mencari solusi lainnya. Betul, karena mereka nggak dapat informasi sama sekali. Kalau tadi Super Unanya knock, itu informasi banget buat BTR. Kalau misalkan mereka ingat urutan tim yang ada di dalam lobby, yang ada di roomnya.
Itu menguntungkan banget karena mereka bisa tahu, oh ini tim apa, oh ini tim apa gitu kan. Betul, karena kalau mau tahu bener-bener full timnya siapa dan siapa yang mereka kenokin, harus di end. Malah DA dan juga Footballist yang bertemu terlebih dahulu. Trade knock antara kedua tim ini, antara Footballist dan juga DA, namun belum tertangkap oleh kameranya. Kalau kita perhatikan kayaknya udah mulai ada backup dari DA, di mana Saulus sudah menggerakkan mobilnya berusaha untuk nge-split formasi dari Footballist. Tersandwich dari 3 sisi dan langsung di-push begitu aja. Dipulangkan, satu hilang dan sepertinya ada spray through the smoke. Akan diledakkan mobilnya, belum mendapatkan kill ke arah Footballist. Namun DA bakal melakukan setup smoke. Dia harus mundur, regroup kayaknya bakal dilakukan sama DA. Mereka nggak bakal memaksakan untuk perang saat ini. Betul, tampaknya Zona juga pindah ke bagian kanan bawah, menguntungkan banget bagi tim Aerox dan juga di-push. tim Bigetron. Tapi Sama-sama bakal dari nge-push. tim Football bakal langsung mengejar juga, spray down dengan AK ke arah Solus. Belum menemukan target tapi Solus lumayan bonyok dan bakal langsung menghindari menutup angle shot dari lawannya. Langsung terobos saja dan coba menghindari fight dengan Footballist di awal zona ketiga kali ini. Pinter banget tadi Saulus, zigzagnya tuh bagus banget untuk ngancurin recoil dan juga kontrol aim dari player-player Footballist. Tapi di sisi yang lain kali ini bertemu Abrut Slayer dan juga tim Nova, di mana Nova mendapatkan satu lekukan yang sangat perfect. Ini lekukan yang perfect banget buat ngecover tembakan dari Abrut Slayer. Lo mau jujur, gue baru tahu ini. Sama gue juga. Gue juga baru tahu titik ini. Gue baru tahu ada parit kayak gini loh pas. Sama. Itu parit kecil yang hampir menyerupai selokan Gatka. Iya makanya, cuma lebih kecil aja. Itu kecil banget sih. Ibaratnya itu mungkin kayak pembuangan air ya. Nah, itu Jalur dia. pembuangan air doang ya, bukan tempat penampungannya ya. Nah, kalau yang di selokan kan itu udah kayak ya udah kali besar lah itu. Betul. Ini got. Tapi ini ngeselin loh pas, kalau lu lagi rotasi orang ngumpet nih, mobil ditaruh mana, mereka ngumpet rame-rame. Bertiga gitu, satu orang jagain mobil. Tiba-tiba nongol dari parit 3 orang. Nah, Spray itu. lu itu bete banget, parah. Tapi jujur gue gak pernah ke spot tadi sih. Iya, karena kalau dulu yang gue tahu itu flat. Paling ada kayak lekukan kecil-kecil doang, gak sampai parit gitu kan. Ini Erangel 2.0. Ternyata 2.0. masih ada spot yang belum kita cek ternyata belum. Betul, karena itu bukan daerah permainan kita pas. Betul. Kalau kita main tuh lebih ke arah center ataupun ke arah bawah gitu kan. Ya, Gak nyampe kanan-kanan. nggak nyampe ke bagian kanannya sampai ngelihat selokan yang tadi. Oh, parit yang tadi nggak nyampe ke arah sana. Itu bukan selokan ya, pas parit ya. Itu parit lebih kecil dari. Kalau kita bilang selokan Gatka itu kali lah. Ini got. Ini got. Kecil soalnya. Nggak terlalu besar ternyata. Itu kayak ini pas jalur air yang sawah tau gak? Oh iya betul. Saluran air ya. Iya. Buat mengairi sawah. Iya. Oke. Dan Bigetron yang sudah mulai terpantau kembali kali ini. Mereka bakal bergerak lebih dalam lagi walaupun mereka sudah mendapatkan compound. Tapi kayaknya mereka ingin mendapatkan tempat yang lebih prima dan siap untuk menyambut kedatangan dari tim-tim lain. Betul, kita bakal lihat tim ASL juga sedang melakukan ngeproning ya di tengah-tengah lapangan menggunakan cekungan juga lekungan di daerah open field mansion untuk coba menemukan informasi yang penting di zona-zona keempat nantinya. Pastinya. Zona pun semakin menutup, jadi berarti kita bakal lihat kali ini rotasi-rotasi tim yang semakin galak karena zona semakin kecil. Betul. Sementara Footballist, lo ngomongin rotasi, tiba-tiba Footballist transit di sebuah shake kecil. Circle-nya menuju ke bagian atas dari Lipovka, di bawah kanannya Yasnaya, dan ada beberapa tim yang serang pertahanan orang dengan sangat rapi. Kalau gue inget-inget dari hari pertama kemarin di setiap poin dari DA, wow, Alpha 7 bakal bertukar tim Arlov. Satu orang berhasil diamankan, BKWR sedikit terlambat, satu orang jump bagian dalam dari rumahnya, Prodigy dan berhasil. Satu kembali tumbang Arlov, 2 pemain mereka terkena out di bagian bawah, di bagian luar. Dan hanya menyisakan 2 player aktif sejauh ini. Arlov mendapat tekanan yang begitu berarti, regroup langsung dari Super Unar juga Potato, ngeflank ke arah kanan dan juga kiri. Hanya 2 player dari Alpha 7 berada di dalam rumah dan ter-take down korban berikutnya. Last man standing, hanya Potato yang ada di bagian luar dari broken wall-nya. Rata. Tapi akhirnya. 3 player terkena knockdown. Ini kalau misalkan Footballist tahu momennya, mereka bakal nge-push dan mereka tahu ini momen yang sangat baik untuk mereka melakukan push ke arah tim Aerowolf. Betul, ini chance yang mereka tunggu-tunggu dibukakan oleh tim Alpha 7 dan sekarang kita bakal dari tim Footballers bakal langsung coba untuk men-take down tim Aerowolf yang dalam posisi yang kurang baik. Betul. Tadi stepnya udah mulai kedengaran, bakal dilempar granat dari seorang Raum, satu orang bakal nge-flank dari arah broken wall luar. Kali ini Solkai bakal nge-split ke arah sebelah kanan, melihat satu orang bakal di-spray. Hitnya masuk dengan sangat banyak ke arah seorang siapa itu? Renalre. Kita bakal dari seorang Solkai bakal langsung pindah posisi juga, spray Potato. down, mencari kenok dari balik smoke, tapi tampaknya kita bakal dari Aerowolf sementara bakal selamat semua, Superuna bakal mundur kembali, Potato bakal pindah position kembali, tapi tampaknya Spauf bakal ke-take down dengan misalkan 3 anggota Aero, 2 anggota Aero bahkan kali ini. Betul, ini bukan posisi prima untuk mereka perang. 2 player dari Footballist benar-benar nge-push dengan sangat rapi. Mereka tahu momen, mereka tahu timing, dan satu orang terkena stun granat. Solkai bakal tertahan di bagian broken wall-nya. Sedikit spray through the smoke menuju ke bagian dalam dari rumah. Tidak ada pemain Aerowolf. Korpai pun dipulangkan ke arah lobby dengan nades dari tim Secret. Kali ini Potato bakal menahan di bagian water tower-nya di bawah. Dia menahan seorang diri. Smoke yang cukup
cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan untuk membutakan view dan vision dari tim Footballist. Iya, kita bakal lihat tim Aero masih bertahan dengan 2 anggota mereka 2 lawan 2 kalau tidak dihitung backup dari tim Footballist kali ini ya. Dan tampaknya kedua pemain ini belum ketahuan posisi di mana. Yap, ini bakal Ngepron di tambah. posisi yang sangat baik hingga si Potato susah banget ketahuan, tapi Renaldi. Renaldi akhirnya ketahuan bakal ke-take down juga dengan headshot dari tim Footballist. Betul, ini bagus banget prediknya dengan spray through the smoke-nya hitmark yang dicari. Bahkan dari 4M juga sudah mulai bonyok. Hasaki dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Potato yang masih melakukan proning. Dan sepertinya Renaldi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka sudah mulai dipulangkan dan sudah mulai dipush. Last man standing, 3 point kill. Masih ada 11 tim yang tersisa kali ini. Apakah Aerowolf bisa bertahan dan mendapatkan 2 kill ke arah 2 player Footballist yang saat ini sedang melakukan push. Potato semakin mundur ke arah belakang. Tapi masih ada 2 player Footballist yang bisa melihat angle ke arah Potato. Wow, itu HP dari Potato benar-benar berkurang. Karena berada di bagian tengah dari 3 tim yang ada di sekitar Aerowolf. Betul, baik banget ini bakal langsung rotasi. Dan kita bakal lihat dari tim Footballist sampai belum mengetahui, tapi sudah akhirnya menemukan posisi dari Potato dan bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11 dengan 3 kill point. Betul, tapi nice try. Nice try untuk Aerowolf Limax. Mereka berhasil bertahan sejauh ini. Big Hit Rotten pun sudah mulai bergerak dan sudah berhasil mendapatkan beberapa point kill. Sementara 4AM masih fight ke arah A1. 1 orang kembali diamankan dan 4 point kill sudah dikumpulkan oleh Red Aliens. Betul, kita bakal lihat dari tim BTR Rata bakal bermain dengan cukup berani ya. Di daerah tebing-tebing kali ini tampaknya Ewan bakal pulang karena lobby 8 tim tersisa di zona kita yang kelima kali ini. Wow, ini posisinya Aerowolf enak-enak nggak enak sih. Enaknya mereka tercover dari PW88 tapi kebuka dari arah Nova dan juga dari arah Footballist. Kalau Footballist mau nembak ke arah Red Aliens dan 4AM sudah mulai melihat pergerakan dari Konena Power yang sudah mulai membuat wall smoke di bagian lower ground. Lempar netsnya dilemparkan langsung dengan lompatan ini harusnya memperjauh jarak lemparan dari seorang Suk. Nate sudah mulai meledak dan ada Secret yang sudah mulai memantau pergerakan dari Suk di arah high ground belakang dari 4AM. Wah, tapi kita bakal ada seorang Luxi bakal tumbang. Kali ini kita bakal lihat dari tim TS juga bakal coba melok ke arah tim 4AM yang tinggal menyisakan Suk seorang diri bertahan. Tapi kita bakal Luxi langsung trading juga ke arah seorang Ais. Sudah bakal pindah ke BTR. Pindah dong ke BTR-nya lagi fight. Tapi belum ada perang yang kita lihat di antara BTR dan juga PW88. Bahkan dari 4AM hanya menyisakan Suk. Tapi mereka sudah mengumpulkan 8 point kill. Betul, tampak kita masih melihat juga ke arah tim TS sedang sniping ke arah bagian bawah di mana ada seorang IC yang bakal tapping oleh seorang dalam banget. iShoot tapi belum sampai ke knock. Betul, sama-sama memberikan damage yang cukup dalam namun belum ada trade knock di antara kedua tim ini. Suk masih cukup tenang karena Secret juga diganggu oleh Zeus. Berarti sejauh ini Suk bertahan. Last man standing dari 4AM dengan 4 kill yang sudah mereka yang dikumpulkan sama Suk. Total ada 8 yang tadi udah gue bilang ya. Konena Power masih berada di bagian lower ground. Wall smoke yang cukup tebal itu kayaknya ada 4 smoke lebih dikeluarin sama Konena Power tuh harusnya. Betul, BTR juga masih fight juga dengan tim PW88 dengan 5 kill yang dikasih oleh tim BTR masuk ke dalam top 8 kali ini ya. Betul, dalam banget. Zeus dapetin satu angle tipis ternyata ke arah Konena Power. Legit banget. 4AM pun bakal membuat smoke ke arah depan. Footballist hanya bertahan dalam satu shake kecil. Nova dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya point kill. Mereka nggak dapat poin kill sama sekali ya. Berarti hanya dari placement. Satu placement point yang mereka bawa pulang untuk match keempat hari ini. Dan tampaknya iShoot juga berhasil menemukan tim 4AM dengan 8 total kill dan 2 placement point. Tapi gila 8 kill. Masih jaga jarak mereka. Jaga jarak ya. Masih jaga jarak. Ketahan ya. Lap killnya sih yang bikin 4AM bakal nahan posisi mereka di top klasmen. Betul. Dan kita bakal ada tim PW88 masih memiliki 2 anggota tapi berdempetan dengan tim BTR dengan jalur rotasi mirip-mirip dengan TS juga. Betul, oke. Mobil sudah mulai terdengar, bakal ada tembakan. Secret, 1 orang di take down. Sayang banget Suksinya harus melakukan reload. 1 orang lolos dari PW88 kali ini. Namun Luxi mendapatkan 1 player dari Footballist langsung diledakkan dan berhasil mendapatkan poin tambahan. Namun juga tertangkap dan Matoy benar-benar bisa men-spot pergerakan dari PW88 dipulangkan menuju ke arah lobby. Konena Power bertahan dengan 4 pemain mereka. 6 kill sudah mereka kumpulkan. 6, 6, 8, 5, 4 dari 5 tim yang tersisa. Jumlah kill yang begitu banyak sudah dikumpulkan oleh tim-tim ini. Dan kita bakal BTR bakal langsung tabrakan dengan Footballist. Tapi kita bakal lihat Liquid ter-take down kali ini. Dalam posisi knock, akankah BTR bisa mempush ke arah tim Footballist yang memiliki tempat yang cukup enak. Lemparan bom dilontarkan juga oleh seorang Solkai menuju ke bagian Liquid. Bisa knockin 2 pemain kalau sampai hit ke arah posisi Liquidnya. Betul, tapi sepertinya lemparan granatnya tidak se-strong apa yang kita lihat. Gak sampai menuju ke arah tim BTR-nya. Matoy berhasil dipulangkan menuju ke arah lobby. 5 tim masih bertahan kali ini. Konena Power bakal terspot. Zeus, IC, tembakan menuju ke arah Konena Power namun belum ada knockdown yang mereka dapatkan. Mereka masih bertahan dalam satu wall smoke yang mereka buat. Dan Zeus akan bergerak secara perlahan-lahan. Luxi juga sudah mulai melakukan pergerakan. Luxi bahkan mobilnya sudah mulai berasap tapi nekat untuk digerakkan. Dan ada satu supply yang bisa ngebuat
Footballis cukup tenang karena bakal mendapatkan reset armor. Oh, kita bakal serangan Liquid kembali ke knock kali ini dalam posisi yang kurang baik karena zona sudah menghimpit mereka juga. Mereka nggak bisa mundur lagi, mau nggak mau BTR harus stay ataupun maju menghadapi tim Footballis yang masih bertahan di daerah posisinya. Tapi Luxi mendapatkan 1 kill ke arah Sulkai dari tim Footballis membuat kondisi 4 lawan 3. Kena lagi Lovazin, bakal dipush kali ini oleh 3 anggota BTR lain dan langsung pulang ke arah lobby. Top 3 untuk BTR kembali 2 ronde berturut-turut. Gila men, BTR sudah mulai panas sepertinya, perform mereka sudah mulai naik. Bahkan kali ini Zeus gak bisa bergerak banyak lagi karena sudah mulai terspot oleh Red Aliens. Mereka nge-split menjadi 2 titik bagian yang berbeda. Liquid yang terkena knockdown masih bisa diselamatkan oleh Luxi. Masih bisa bertahan dengan 4 player yang utuh, 8 point kill untuk Red Aliens. Betul, kita bakal lihat ini juga dari tim BTR dengan 3 anggota mereka sudah berhasil nge-revive Liquid juga. 4 kembali strong kali ini menuju ke bagian zona-zona akhir. Dan mereka zona dapat zona pun betul menuju ke arah mereka. Akankah kita melihat winner chicken dinner pertama untuk Indonesia pada game kita yang keempat? Ya, tapi dari kondisi ini gue lihat berimbang ya, karena 4-4-3. Tapi BTR yang paling enak karena mereka mendapatkan zona, mereka udah nge-split juga menjadi 4 titik yang berbeda. Bahkan mereka ngebuat sebuah segitiga kecil dengan 4 player mereka yang masih utuh sejauh ini. Konena Power nggak ingin bergerak terlalu barbar juga. Yang butuh PR sebenarnya Zeus, karena Zeus belum masuk ke dalam zona. Dan posisi mereka high ground ke low ground. Bahkan kelihatan oleh tim BTR ketika mereka turun dari bagian high ground mereka. Bahkan dari Black White, mobil yang bannya pecah pun dipaksa sama dia. Paksain, ini lumayan buat forting soalnya kan. Buat nge-cover tembakan dari Red Aliens dan Abeli tertembak. Ada Asger yang berhasil melihat pergerakan yang cukup baik tadi di atas batu. Sedikit ngintip namun terspot. 1 orang terkena knockdown, bakal ada follow up. Kali ini smoke set up dari IC membantu teman yang terkena knockdown dan 1 bakal merevive. Zeus akan melakukan resetnya kembali dan ini bakal menjadi kondisi yang semakin berimbang lagi. Namun Ryzen berhasil mendapatkan 1 orang dari Konena Power. Black White tumbang begitu saja. Oh, ini dia. This is it my friend. Granat bakal dilempar melambung tinggi jauh ke arah udara. Ini buy one get one meletup dan berhasil mendapatkan 1 orang kembali. Frozen ter-take down. 2 player yang berusaha untuk saling merevive kali ini malah terjatuh dua-duanya. Tapi kita bakal lihat Abeli tampaknya cukup opportunity. BTR sedang fokus ke RDF KP, dia coba maju juga ke depan, coba men-secure satu batu. Ini dapat digunakan sebagai covernya kali dan spray down ke arah Liquid. Kalau Liquid kenok ini bakal bahaya karena kenok ketiga kali tapi tampaknya tidak kenok, malah lawannya kenok kali ini. Abeli dalam posisi mobil yang meleduk. Ini Zeus tinggal 1 orang lagi. Zeus tinggal 1 orang lagi, hanya bisa bersembunyi di balik 1 Dacia dan juga 1 batu yang sudah dia kontrol. Kali ini Bigetron 10 point kill. What a nice play man untuk Red Aliens. Betul, luar biasa banget dari tim BTR. Kali ini mereka berhasil men-secure area mereka. Mereka berhasil mengunci pergerakan tim lawan dan 2 poin tambahan bagi tim BTR dengan Luxi. Yang gila pada game kali ini. What a nice shot dari seorang Luxi juga. Masih melok ke arah Gonzo yang sudah melakukan proning. Tapi dari tim Zeus juga bakal take down oleh tim BTR. Tinggal 1 orang yang tersisa. Di manakah kamu Gonzo? Di manakah kamu Muhammad? Dan what a nice winner chicken dinner bagi tim Bigetron. Red Alien. 14 kill mereka bawa pulang di match keempat untuk di E-Wrangle. Akhirnya BTR menunjukkan permainan terbaik mereka dengan jumlah kill double digit yang luar biasa banget. Dan Bigetron Red Aliens kembali dengan performa terbaiknya. Ini baru perform BTR yang sesungguhnya. Ini baru performnya. Gila men, gila.